Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الظالمين. صدق الله العظيم. وقال ابن عطيلة في الكتاب الحكم: أنت إلى حلمه أحوج منك ila hilmihi idza asaita. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Segenap puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi' dan tabi'in dan para alim ulama. Yang kami muliakan guru-guru kami, orang tua kami, seluruh para jamaah, hadirin, hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmah dan karunia-Nya kepada kita, diberikan kesehatan, umur panjang dan selalu dalam ibadah serta dalam lindungan Allah. Hadirin, izinkan kepada kami pada subuh yang berbahagia ini sedikit menyampaikan mau'izah hasanah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adapun yang menjadi tema pembicaraan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah maksiat. Maksiat adalah satu pekerjaan yang oleh Allah dan Rasul melarang pekerjaan tersebut. Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, beliau mengkategorikan maksiat itu kepada dua bahagian. Yang pertama, maksiat yang maksiat tersebut oleh manusia menutupi daripada maksiat tersebut. Yang kedua, maksiat yang oleh manusia menutupi di dalamnya. Al-ma'si as-sitru naw'ani, penutupan terhadap maksiat itu ada dua. Ada penutupan daripada maksiat, ada penutupan di dalam melakukan maksiat. Artinya menutup aib daripada melakukan maksiat. Kenapa? Karena takut bahawa derajatnya jatuh di hadapan manusia, sehingga dia menjauhi dikala melakukan maksiat daripada pengetahuan dan pandangan manusia. Waktu dia berbuat maksiat, ia terhidup oleh manusia. Bahkan karena kitanya sidro tengku, karena kitanya sidro imum, karena kitanya sidro tokoh,
karena gedanya sidra urang ci, karena gedanya siro sahabat bagi sahabatnya, sehingga melihat hanya kepada makhluk, tidak melihat kepada Allah, maka yang menjadi konsentrasi kitanya maksiat lun baik dipulih kau. Pertama. Yang kedua, as-sitru fiha, menutupi maksiat di dalam melakukan maksiat. Di dalam melakukan maksiat hanya melihat kepada Allah, bahwa maksiatnya jangan sampai dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena takut derajatnya jatuh di hadapan Allah. Kita seorang hamba yang telah diberikan nikmat, seorang hamba yang telah diberikan rezeki, umur panjang, kesehatan, sanggup beribadah, bersedekah, kemudian melakukan maksiat. Tatuk maksiatnya bedeh di hadapan Allah. Tentu ini punya makna yang khusus. Kibancara tatuk maksiat bedeh gelan li Allah, makna yang dimaksud adalah dikala melakukan maksiat langsung memohon ampun kepada Allah. Maka manusia tidak terlepas daripada perbuatan salah. Manusia selalu melakukan hal yang dilarang oleh Allah, baik itu kecil atau itu besar. Oleh Allah dalam Al-Quran, beliau berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minadh zalimin. Rabbana zalamna, wa ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, kamonyo kamu aniaya diri kamu sendiri dengan sikap kamu yang salah, menganggap bahwa kasih sayang manusia lebih hebat daripada kasih sayang drone, ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya Allah, munyo kamonyo lunyo hana nipu ampun dosa dan hana nebi rahmat, sungguh kamu adalah golongan dari golongan mayoritas orang yang zalim. Zalim ada dua. Ada zalim yang menzalimi orang lain, ada zalim yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa orang yang menzalimi orang lain? Yang mengambil hak orang lain, yang menindas orang lain. Andai kata gedanyo menzalimi diri kita sendiri, juga kita bahagian daripada orang yang zalim. Maka oleh sebab demikian Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam beliau mengatakan, anta ila hilmihi ahwajum minka ila hilmihi idza asaitahu. Engkau lebih butuh kepada kasih sayang Allah dalam keadaan engkau taat ketimbang kasih sayang Allah di dalam engkau berbuat maksiat. Di dalam berbuat taat, kita lebih membutuhkan kepada kasih sayang Allah ketimbang di dalam berbuat maksiat. Bantuan Allah lebih tak butuh getanya kepada Allah
Watai kita tengah taat ketimbang tengah tak maksiat. Pekat karena dikala kita yang melakukan maksiat, memang kita tak lakukan maksiatnya dalam penuh ketakutan kepada Allah. Ya namanya orang mukmin pasti ada rasa takut terhadap apa yang telah diimaninya dan telah diingkari dengan tindakan, bukan diingkari dengan hati. Umpama contoh, tak cua tagap nyoka salah ya Allah. Kiban ni pampul tapi dah buat aja. Kaya menan dia. Watai dah buat salah, tak akui ngade dile. Watai dah buat salah, hati kita nyonyo selalu berontak. Nyoka salah lon ya Allah ni pampun tapi dah buat aja. Menyomenan keadaan jiwa kita nabrat hat perle ke kasih sayang Allah. Memang kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Maka kasih sayang kepada orang yang maksiat lebih membutuhkan pekat di dalam beribadah tapi sombong, di dalam melakukan kebajikan tapi ria, di dalam melakukan sedekah hana lain yang si elon yang mampu lain panina. Hai nak tapi hang gedim jo. Yang deh gedanyo. Nyen gedanyo hanyo ibarat tidom lam manisan ngani samping manisan. Ya mesti dom lam manisan ibu. Mati jinga manisannya. Tapi muye ni samping ayan ibaju cilet dicilet becu. Yang beda. Maka gedanyo yang ibadah melakukan solat, ibadah sunnah yang wajib, ibadah sunnah yang ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah, ngop ngibadahnya handih di urun lain yang perlu pelampung. Tapi mio tidak mimain hana perlu ke pelampung. Menancit kitanya. Maka oleh sebab demikian kita yang berkelakuan dengan kelakuan yang tidak layak di dalam beribadah lebih membutuhkan kasih sayang atau bantuan Allah ketimbang orang yang bermaksiat sadar bahawa dia telah melakukan kesalahan. Apakah kita telah menzalimi diri kita? Berat. Zalim gedanyo terhadap diri kita. Maka datanglah teguran-teguran Allah. Baik teguran itu dalam bentuk teguran yang tersirat atau teguran yang tersurat. Oleh sebab demikian, doa adalah senjata yang hebat untuk selalu memohon bahawa kita di dalam perlindungan Allah dan di dalam kasih sayang Allah. Dan juga bahawa dalam kita menutupi diri kita agar aib itu jangan nampak, jangan kita selalu menghindari bahawa maksiat itu jangan dilihat oleh manusia, tapi selalu mengharap bahawa maksiat itu tertutup daripada Allah dalam makna malu kepada Allah bahawa aib kita itu dilihat oleh Allah. Maka ini membutuhkan kepada kekuatan batin yang luar biasa. Keberanian jiwa gedanyo yang luar biasa untuk mengambil keputusan bahawa segala sesuatu itu yang membutuhkan adalah penilaian Allah. Memang bahawa pekerjaan itu terbagi kepada 3. Ada pekerjaan qalbi, ada pekerjaan lisani, ada pekerjaan jawarih, fi'lil jawarih. Perbuatan anggota badan,
na perbuatan lisan dan na perbuatan hati. Namun perbuatan hati sangat menentukan diterimanya perbuatan lisan dan diterimanya perbuatan anggota badan. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hayasanya segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Baik itu diniyahnya, agamanya, dunianya atau itu agamanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu tergantung kepada apa yang telah kita ta'inkan dengan hati kita. Oleh sebab demikian, mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan dan harapan yang dikehendaki oleh Allah. Mari selalu memperbaiki keadaan kita. Keadaan yang hana tak upaya kepada arah yang artinya kita di dalam melakukan perubahan harus punya manajemen. Perubahan bukan hanya yang nyata dan fisik saja, tapi perubahan juga harus dilakukan kepada perubahan batiniah. Karena tanpa ada perubahan dalam kehidupan, tidak ada arah kebaikan yang nampak, yang berhasil bagi kita. Paling tidak, kita harus lakukan perubahan dalam mengelola manajemen hati kita. Karena menyuati hanapah, lepu yang hanapah lain. Maka oleh pepatah Arab mengatakan, al-qalbu jundun, al-qalbu malakun, hati itu raja. Maka hati selalu menjadi remote control, karena dia pemimpin. Ketahanan pangan itu tergantung daripada kuatnya pemimpin. Kebagusan pendidikan itu tergantung daripada bagusnya pemimpin. Kebaikan pelayanan kesehatan itu juga tergantung daripada hebatnya pemimpin. Semua lini itu, baik tidak baiknya tergantung kepada seorang pemimpin. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani, akal, semua tindakan kita itu tergantung kepada pengelolaan hati. Watena nasihat kau nak datang terdengar, kita mana tak pegah tapi tak gop salah. Kita yang nanti pernah tak introspeksi roh tu salah. Watena masukan tengku baik menan, bapak baik menan, pekeh nanti pernah. Atau memang hati kita yang betat. Kita tak pernah melihat kepada diri kita. Maka cermin kita adalah orang lain. Kiban cara itu ada mencermin roh tu betul. Dan yang udra dari muka ka putih le tabu bedak, diuri nang merah lip bibi le kebo lipstick, kiban perle ke kaca. Kita harus melakukan introspeksi diri. Lunnya na salah lakukan perubahan. Lunnya na kesenangi le Allah, hana lakukan perubahan. Maka nasihat, masukan, baik masukan itu diberikan lewat tanda, masukan yang diberikan kepada kita lewat apanya ucapan baik menan, kita harus tahu diri. Karena yang paling perlu adalah tahu diri. Karena manusia nal heboh golongan. Pertama, tidak tahu menau. Makna tidak tahu menau, dirinya tidak tahu, nasihat ilmu yang diberikan oleh orang pun enggak mau didengar. Ini bahaya. Yang kedua, dia tahu, dirinya tahu. Ini sangat juga berbahaya. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Hana kita yang sempurna. Mandum perle kegop. Ilmu kita terbatas. Hanya sama seperti bandingan satu tetes air yang dicelup, yang dijatuhkan ke air laut. Ilmu yang kita yang ilmu Allah ibarat sabuh titip yang rut dalam laut. Ilmu Allah sip luah laut. Ilmu yang kita yang hanya sabuh titip. Jangan pernah kita bersikap saya tahu, diri kita tahu. Untuk muyo saya tahu, diri saya tahu, apa yang terjadi? Orang nanti tidak akan mau tahu tentang kita. Kemudian yang ketiga, sikap yang baik, bijaksana. Kita punya ilmu,
Kita tahu, tapi kita tidak tahu bahwa diri kita tahu. Setiap masukan orang lain, bukannya betul ya dalam salah yang lu buatnya, lu lakukan perbaikan. Oh yang kau betul yang lu buat dinilai oleh ilmu orang lain yang betul, kita lanjutkan. Salah bukan baik kita lanjut, sehingga orang ingin selalu memberitahu kepada kita. Yang perlu, orang lain buitem bidhe ke kitanya. Awak item bidhe ke kitanya, itulah makna keberkahan ilmu. Karena cara kita mah ilmu oleh Allahnya kan dengan usaha kita yang mentang, tapi juga lewat orang lain. Gutitip ilmu oleh Allah lidah orang lain. Dalam makna ada pegah sa ilmunya ke hambalun. Jadi dikala kita bersikap kita ada ilmu tapi tidak mengetahui, diri kita tidak tahu, akan banyak datang ilmu, akan banyak datang bantuan, akan banyak datang nasihat. Allah sayang ke kitanya dan dia juga makhluk akan sayang ke kitanya. Hadirin hadirah sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka menjadi satu kesimpulan bahwa apabila kita dalam beribadah, maka kasih sayang Allah sangat kita butuhkan ketimbang di dalam kita melakukan maksiat. Kenapa? Di dalam melakukan maksiat jelas bahwa kita takut kepada Allah. Selalu menaruh harapan, ya Allah, ni pampun dosa lun, tu mang golong lun taubat. Ni pampun dosa lun, tapi golong lun taubat. Tak buat aju, tapi ke Allah ya. Tapi munyo getih lam taat, sombong ria. Itu sikap yang sangat bahaya. Maka kasih sayang Allah, perlindungan Allah sip tak perlu wadanya. Pakai getihnya buat. Karut lam menisan, perlu pelampung. Karut lam laut, perlu pelampung. Maka sangat membutuhkan. Hadirin hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk pribadi kami. Umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirah ulun tuan. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.